Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Puspitasari, NIM 2019 11 421. Saya dari kelas 3I. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 8 akan membahas materi tentang investasi dalam efek. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 8. Nama Febriansyah Bagus Purwadika, NIM 2019 11 426. Nama saya Liza Zeviana, NIM saya 2019 11 443. Nama saya Anissa Armitri Cayani, NIM 2019 11449. Nama saya Inneke Betania Wijayanti, NIM 2019 11450. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan investasi dalam efek. Nah, pembelian efek dilakukan dengan tujuan untuk penjagaan likuiditas atau tujuan mendapatkan pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam efek tersebut. Nah, adapun juga efek yang dibeli untuk tujuan mendapatkan pendapatan dan efek tersebut akan dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Itu merupakan investasi jangka panjang dan golongan efek ini tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancar, melainkan dimasukkan dalam golongan aktiva tersendiri yang sering disebut permanent investment atau cukup dengan sebutan investment. Cara penilaian antara kedua golongan efek tersebut dalam neraca pun berbeda. Yang pertama itu penilaian marketable securities. Dalam neraca didasarkan pada harga mana yang lebih rendah antara harga beli atau harga pasar, atau the lower of cost or market valuation. Nah, penilaian kedua itu permanent investment, itu didasarkan pada cost atau valuation at cost. Penentuan rate of return dan nilai dari efek jangka panjang. Bentuk-bentuk efek dalam rangka investasi jangka panjang adalah: 1. Obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Rate of return dan nilai obligasi relatif mudah ditentukan selama obligasi tersebut diperkirakan tidak akan gagal dalam pembayaran bunga secara periodik dan pembayaran modal pokoknya atau prinsipal. Diskon rate yang digunakan dalam penentuan nilai masing-masing obligasi adalah berbeda-beda tergantung kepada besarnya tingkat risiko tidak terbayarnya bunga dan prinsipalnya. Penentuan besarnya rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity dapat dihitung dengan menggunakan rumus jalan pintas atau shortcut formula atau dengan menggunakan tabel present value. Untuk lebih jelasnya dapatlah diberikan contoh sebagai berikut. Contoh soal: suatu obligasi yang bernominal Rp10.000 yang punya harga pasar Rp9.000, punya umur 5 tahun dan membayarkan kupon atau bunga obligasi sebesar 6% setiap tahunnya. Tentukan besarnya rate of return dari tingkat pendapatan investasi dalam obligasi kalau akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity sama dengan C plus F min P per N per P plus F per 2, di mana C bunga tahunan dalam rupiah, F harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir tahunnya, P harga pasar, N umur obligasi. Berdasarkan rumus tersebut, maka yield to maturity atau rate of return dapat ditemukan sebagai berikut. Yield to maturity 6% dikali Rp10.000 ditambah Rp10.000 dikurangi Rp9.000 per 5 dibagi Rp9.000 plus Rp10.000 per 2 sama dengan 600 plus 200 per 9.500 sama dengan 800 per 9.500 plus 8,42%. B. Dengan menggunakan tabel P.V. Perhitungan yield di sini persis sama dengan perhitungan internal rate of return seperti diuraikan dalam bab 9,7, yaitu dengan mencari tingkat bunga yang menjadi PV dari yield sama dengan PV dari outlets-nya.
dan persamaannya dituliskan sebagai berikut. 9.000 sama dengan 600 per 1 plus R akar pangkat 1 plus 600 per 1 plus R kuadrat plus titik plus 600 per 1 plus R pangkat 5 plus 600 per 1 plus R pangkat 5. Dengan menggunakan dua tingkat bunga kemudian diadakan interpolasi. Misalnya kita mengambil tingkat bunga 8% dan 9%. Atas dasar tingkat bunga 8%, PV of yield 3.993 pangkat 1 kali 600 rupiah sama dengan 2.395 80 0,681 pangkat 2 kali 10.000 rupiah sama dengan 6.810 rupiah sama dengan 9.205 80 rupiah atas dasar tingkat bunga 9%. PV of yield 3.890 kali 600 rupiah sama dengan 2.344 rupiah. 0,650 dikali 10.000 rupiah sama dengan 6.500 rupiah. Ditambah sama dengan 8.834 rupiah. Penentuan nilai obligasi. Pada prinsipnya, nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Apabila obligasi itu tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunannya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian, nilai dan obligasi itu ditentukan dengan cara berikut, yaitu nilai sama dengan bunga tahunan per discount rate sama dengan R per I. Contoh soal, suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh mempunyai nilai nominal Rp20.000 dan membayarkan bunga Rp1.000 setiap tahunnya. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada waktu ini di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4. Berdasarkan rumus tersebut di atas, nilai dari obligasi itu adalah nilai sama dengan R per I sama dengan Rp1.000 per 0,04 sama dengan Rp25.000. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar naik menjadi 5%, maka nilai obligasi tersebut akan turun menjadi Rp1.000 per 0,05 sama dengan Rp20.000. Sebaliknya, kalau tingkat bunga yang berlaku turun menjadi 2%, maka nilai obligasi tersebut akan menjadi Rp1.000 per 0,002 sama dengan Rp50.000. Untuk obligasi yang mempunyai hari jatuh, cara perhitungannya adalah berbeda. Pada prinsipnya, penentuan nilai obligasi semacam ini adalah dengan menggunakan tabel present value. Soal, suatu obligasi yang mempunyai nilai nominal Rp20.000 dan mempunyai umur 3 tahun, bunga tahunan yang dibayarkan adalah Rp1.000. Tingkat bunga yang berlaku pada waktu ini adalah 4%. Berapa nilai dari obligasi tersebut berdasarkan kondisi pada waktu ini? Berdasarkan konsep PV, maka nilai dari obligasi tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Dengan total nilai obligasi Rp20.556,00. Berdasarkan nilai obligasi tersebut, apabila umurnya 5 tahun, besarnya nilai obligasi tersebut adalah 4,452 kali Rp1.000 sama dengan 4.452. 0,822 dikali Rp20.000 sama dengan Rp16.440.000. Jadi total nilai obligasinya Rp20.892. Saham preferen. Saham preferen atau preferred stock adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen dan pembagian kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferen tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan rumus, yaitu rate of return dividen per lembar saham preferen
bagi harga pasar. Contoh soal, suatu paham preferen mempunyai harga nominal sebesar Rp100.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar Rp50 dengan harga pasar Rp750. Berapa besarnya rate of return dari saham preferen tersebut? Besarnya rate of return dari saham preferen tersebut adalah 50/750 sama dengan 6,67%. Bagaimana menentukan nilai dari saham preferen? Nilai dari saham preferen yang tidak mempunyai hari jauh dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nilai sama dengan dividen preferen per discount rate. Contoh soal, beberapa tahun lalu suatu perusahaan mengeluarkan saham preferen yang bernominal Rp1.000, membayarkan dividen tahunan sebesar Rp75. Pada waktu itu, tingkat bunga yang berlaku adalah 7,5%. Pada waktu itu, perusahaan tersebut telah berkembang dan tingkat bunga yang berlaku pada saat ini adalah 5%. Berdasarkan data tersebut, tentukan berapa nilai saham preferen ini pada waktu ini. Nilai saham preferen pada waktu ini sama dengan Rp75 per 0,05 sama dengan Rp1.500. Yang ketiga yaitu saham biasa. Penentuan besarnya rate of the return dari nilai saham biasa atau common stock lebih sukar dibandingkan dengan obligasi saham preferen karena 1. Forecasting dari pendapatan, dividen, dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar. Yang kedua, tidak seperti halnya dengan bunga dan dividen preferen, pendapatan dan dividen saham biasa diharapkan meningkatkan setiap tahunnya dan tidak tetap konsisten. Nilai investasi dari selembar saham biasa tergantung kepada jumlah pendapatan dalam rupiah yang diharapkan akan diterima oleh seorang investor kalau dia membeli saham tersebut. Maka, nilai dari suatu saham ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima oleh investor selama dia mempertahankan saham tersebut plus penerimaan hasil penjualan kalau dia menjual saham tersebut. Harga akhir atau ending price dari saham adalah sama dengan harga permulaan ditambah dengan capital gains atau dikurangi dengan capital loss. Capital gain diperoleh kalau harga pada waktu dia menjual saham lebih tinggi daripada harga waktu dia membelinya atau menderita. Sedangkan capital loss kalau harga pada waktu menjual saham lebih rendah daripada waktu membeli. Rate of return suatu saham yaitu penghasilan dari dividen plus capital gain, maka besarnya rate of return dari saham tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Rumus besarnya saham rate of return sama dengan D1 plus P1 plus P0 per P0. Keterangan D1 yaitu dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P1 yaitu harga saham yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P0 yaitu harga saham pada waktu ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Armi. Contoh soalnya sebagai berikut. Suatu saham bisa dibeli dengan harga Rp10.000. Pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar Rp500 dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga Rp10.400. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut adalah R sama dengan 500 ditambah 10.400 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 9%, atau R sama dengan 500 dibagi 10.000 ditambah 10.400 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 5% ditambah 4% sama dengan 9%. Rumus harga saham pada waktu ini P0 sama dengan D1 ditambah P1 dibagi 1 ditambah R. Selanjutnya contoh kedua.
kita telah mendapatkan informasi bahwa suatu saham akan memberikan cash dividen tahun depan sebesar 500 dan dapat diperkirakan harga saham pada akhir tahun depan sebesar 10.400. Sedangkan rate of return yang diharapkan pemodal 9%. Maka harga saham pada waktu ini adalah rumusnya P0 sama dengan 500 ditambah 10.400 dibagi 1 ditambah 0,9 sama dengan 10.900 dibagi 1,09 sama dengan 10.000 rupiah. Rumus meramalkan suatu tren pertumbuhan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan dalam menentukan present value atau harga pada waktu ini. Rumusnya P0 sama dengan D1 dibagi R dikurangi 9. G adalah adanya tingkat pertumbuhan. R, rate of return yang diharapkan. R harus lebih besar daripada G kalau pertumbuhan itu akan berlangsung secara kontinu, sehingga rumusnya R sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Contoh ketiga, berapa harga pasar suatu saham pada waktu ini yang akan memberikan dividen pada akhir tahun pertama sebesar 3.000 dan mempunyai laju pertumbuhan dividen sebesar 6% per tahun. Sedangkan tingkat pendapatan yang diinginkan untuk saham tersebut 16%. Dengan menggunakan formula P0 sama dengan D1 dibagi R dikurangi G, dapat ditentukan harga saham pada waktu ini sebesar P0 sama dengan 3.000 dibagi 0,16 dikurangi 0,6 sama dengan 30.000 rupiah. Selanjutnya, contoh soal keempat. Berapa rate of return dari suatu saham yang akan memberikan dividen pada akhir tahun pertama sebesar Rp2.000 dan harga pasar saham tersebut pada waktu ini sebesar Rp20.000 dan dividen tersebut mempunyai laju pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Rate of return tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan formula atas, yaitu rumusnya sebagai berikut. R sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. R sama dengan Rp2.000 dibagi Rp20.000 ditambah 6% sama dengan 16%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.